Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang membangun sistem informasi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ade Baghdad Cavalera dengan NIM 19075, 21265, dan teman saya Kadek Gata Satya Dharma dengan NIM 19075, 21285. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem sebagai perubahan organisasi. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional. 4 jenis perubahan organisasional struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama ada otomatisasi, adalah bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang kedua ada rasionalisasi, adalah bentuk perubahan organisasi yang lebih mendalam yang langsung mengikuti otomatisasi awal. Yang ketiga ada perancangan ulang proses bisnis, adalah bentuk perubahan organisasi yang lebih kuat melalui proses-proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Yang keempat, ada pergeseran paradigma, adalah perubahan bisnis yang lebih radikal. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang sifat dan bisnis, mendefinisikan model bisnis baru yang sering mengubah sifat perusahaan saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perencanaan ulang proses bisnis. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi proses perubahan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat oleh perusahaan adalah tidak memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk memperbaiki proses bisnis, namun memahami proses bisnis apa yang perlu dilakukan perbaikan. Yang kedua ada menganalisis proses yang telah ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat masukan, keluaran, sumber daya, dan urutan aktivitas. Tim perancang proses mengidentifikasi langkah-langkah berlebihan, tugas padat keras, kemacetan, dan inefisiensi lainnya. Yang ketiga ada merancang proses yang baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur lagi dari segi waktu dan biaya, tim perancang proses akan mencoba memperbaiki prosesnya untuk merancang yang baru. Proses to be yang baru disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk perbandingan dengan proses lama. Yang keempat ada mengimplementasikan proses yang baru. Begitu proses baru telah dimodelkan dan dianalisis secara menyeluruh, maka harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan peraturan kerja yang baru. Sistem informasi baru atau penyempurnaan sistem yang ada mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang dirancang ulang. Proses baru dan sistem pendukung diluncurkan ke dalam organisasi bisnis. Seiring bisnis mulai menggunakan proses ini, masalah ditemukan dan diatasi. Karyawan yang bekerja dengan proses tersebut dapat merekomendasikan perbaikan. Dan yang terakhir ada pengukuran yang terus-menerus. Begitu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu dilakukan pengukuran secara terus-menerus, karena proses dapat memperburuk seiring berjalannya waktu karena karyawan kembali menggunakan metode lama, atau mungkin kehilangan keefektivitasannya jika bisnis mengalami perubahan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis sistem. Analisis sistem atau bahasa Inggrisnya system analysis adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Ini terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem.
Analisis sistem kemudian memerinci permasalahan dari sistem yang telah ada dengan memaksa dokumen-dokumen, kertas kerja, dan prosedur, mengamati operasional sistem, dan mewawancarai para pengguna sistem yang utama, maka analisis dapat mengidentifikasi area permasalahan dan tujuan solusi yang akan dicapai. Normalnya, proses analisis sistem mengidentifikasi beberapa alternatif solusi yang dapat diikuti oleh organisasi dan menilai kelayakan masing-masing. Laporan proposal sistem tertulis menggambarkan biaya dan manfaat, serta keuntungan dan kerugian dari tiap-tiap alternatif. Selanjutnya, ada menetapkan kebutuhan informasi. Tugas yang paling menantang dari analisis sistem adalah menentukan kebutuhan informasi secara spesifik. Pada tingkat yang paling dasar, kebutuhan informasi atau informasi requirements dari suatu sistem yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang membutuhkan informasi di mana, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga ada desain sistem. Desain sistem atau sistem desain memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini. Analisis sistem menggambarkan apakah yang harus dilakukan oleh suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan desain informasi memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana model bagi sistem tersebut, seperti denah gedung atau rumah. Ini terdiri dari semua spesifikasi yang memberikan bentuk dan struktur dari sistem tersebut. Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama ada pemrograman. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Pengujian sistem menguji berfungsinya sistem informasi secara keseluruhan. Produksi dan pemeliharaan. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik pencapaian tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi secara berurutan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Gata. Baik, terima kasih Ade. Di sini saya akan lanjutkan presentasi yaitu metodologi terstruktur dan metodologi berorientasi objek. Yang pertama ada metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Terstruktur mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah dengan setiap langkah membangun pada yang sebelumnya. Metodologi terstruktur bersifat top down, maju dari tingkat tinggi dan paling abstrak ke tingkat detail paling rendah, dari yang umum sampai yang spesifik. Lalu yang kedua ada pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan perancangan sistem. Objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Data yang dievaluasi dalam suatu objek dapat diakses dan dimodifikasi hanya oleh operasi atau metode yang terkait dengan objek itu. Lalu yang ketiga ada rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer yang kadang disebut rekayasa sistem berbantuan komputer menyediakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru saja kita gambarkan untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang yang perlu dilakukan pengembang. Next.
Lalu ada alternatif pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama ada siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metode siklus hidup adalah pendekatan bertahan untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan formal. Para spesialis pengembangan sistem mempunyai pendapatan berbeda tentang bagaimana membagi tahapan pengembangan sistem, tetapi mereka secara umum bersesuaian dengan tahapan-tahapan pengembangan sistem yang baru saja dijelaskan. Next. Selanjutnya ada pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe atau prototyping meliputi pengembangan sistem uji coba yang cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Prototipe atau prototype adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi. Setelah beroperasi, prototipe akan lebih jauh diperhalus hingga cocok sekali dengan kebutuhan pengguna. Next. Lalu ada langkah-langkah dalam pembuatan prototipe. Langkah pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna. Perancang sistem biasanya spesialis sistem informasi bekerja cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna. Lalu, langkah kedua, mengembangkan prototipe awal. Perancang sistem dengan cepat membuat prototipe yang fungsional, menggunakan perangkat-perangkat untuk menciptakan peranti lunak dengan cepat. Lalu langkah ketiga, menggunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem tersebut untuk menentukan seberapa baik prototipe itu memenuhi kebutuhannya, dan untuk memberikan saran-saran bagaimana memperbaiki prototipe itu. Lalu langkah keempat, merevisi dan memperbaiki prototipe. Pembuatan sistem mencatat semua perubahan yang dimana pengguna dan memperhalus prototipe berdasarkan permintaan tersebut. Setelah prototipe direvisi, siklusnya kembali ke langkah 3. Langkah 3, langkah 4 diulangi terus hingga penggunanya merasa puas. Lalu ada pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini disebut pengembangan oleh pengguna akhir atau end user development. Next. Lalu ada paket peranti lunak aplikasi dan alih kontrak. Peranti lunak untuk sebagian besar sistem dewasa ini tidak dikembangkan sendiri, melainkan dibeli dari sumber eksternal. Perusahaan dapat menyewa peranti lunak dari penyedia layanan aplikasi, membeli peranti lunak dari vendor komersial, atau mendapatkan aplikasi berdasarkan permintaan yang dikembangkan oleh perusahaan luar secara alih kontrak atau outsourcing. Next. Lalu ada perkembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Perkembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Dalam lingkungan perusahaan digital, perusahaan perlu mampu menambah mengganti dan menghentikan kapabilitas teknologi mereka dengan cepat untuk merespon adanya kesempatan-kesempatan baru. Mereka juga lebih banyak sistem yang mengaitkan proses bisnis perusahaan lebih dekat kepada pelanggan dan pemasok. Selain itu, menggunakan paket peranti lunak, penyedia layanan aplikasi, dan layanan alih kontrak lainnya, perusahaan lebih mengandalkan teknik siklus cepat seperti perancangan aplikasi bersama prototipe dan komponen peranti lunak yang disandari dan dapat dipakai ulang, dapat dirakit menjadi kumpulan layanan lengkap untuk e-commerce atau e-business. Next. Lalu di sini ada 3. Yang pertama ada Rapid Application Development atau RAD. Istilah pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development RAD digunakan untuk mengamalkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan perangkat lainnya untuk membuat antarmuka grafis pengguna, pembuatan prototipe iteratif dari elemen-elemen sistem yang terpenting, otomasi pembuatan kode program, dan kerjasama alat pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Lalu yang kedua ada pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pendekatan terhadap pengembangan peranti lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen atau component-based development, yang membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen peranti lunak yang tersedia. Lalu yang terakhir ada pengembangan aplikasi mobile.
mengembangkan aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari pengembangan untuk PC dan mereka yang jauh lebih besar. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pratama Santi. Om Santi Santi Santi.